Shalom, Tuhan Yesus dan hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 1 April 2025. Yang saya ambil dalam firman Tuhan, Obadya 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Penglihatan Obadya beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar tentang kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memerangi. Ayat ke-21. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Yuk saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, Selasa tanggal 1 April 2025. Ya. Di Obadya 1 ayat yang pertama, penglihatan Obadya. Ya, jadi Obadya ini dikasih penglihatan oleh Tuhan ya, untuk melihat situasi di sana. Ya. Allah tentang Edom, suatu kabar yang kami dengar dari Tuhan. Jadi dapat kabar ya, yang didengar dari Tuhan kepada Edom, Obadya ini, penglihatannya ini. Ya, Bapak Saudara. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa. Jadi di tengah-tengah bangsa ada Obadya yang dipakai dan dipilih Tuhan di Israel. Ya, bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Jadi artinya kita bangkit bersama Tuhan. Ya, bersemangat di dalam Tuhan. Ya, sukacita, ya bahagia, hidup di dalam firman, di dalam Tuhan. Ya. Semuanya berasal daripada Tuhan. Ya. Di ayat keempat, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita terbang tinggi, sombong tinggi, Tuhan akan menurunkan kita. Karena yang paling tertinggi adalah Tuhan. Lebih bagus kita rendahkan diri dan ditinggikan. Kalau yang ditinggikan akan direndahkan. Karena Tuhan itu adil. Ya. Dia adil, Bapak Saudara. Ya. Dunia bisa dipantau oleh Tuhan dari atas ke bawah. Ya. Aksi kita yang jahat, yang baik, dia tahu. Ya, Bapak Saudara. Semua sudah ada di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya bersyukur, saya baca lagi. Ya. Dari Kejadian, habis itu baca lagi. Ya. Kemarin 21 hari. Saya doa supaya bisa belasan hari selesai. Ya, jadi iman kita harus melatih. Iman timbul dari dengar-dengarlah firman Tuhan. Dilakukan. Ya, Bapak Saudara. Di ayat yang ke-8, bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang bijaksana. Jadi Tuhan akan melenyapkan orang bijaksana yang so pintar, itu dilenyapkan. Ya, karena itu di luar dari pikiran Kristus. Ya, harus dilenyapkan. Bayangin, orang bijaksana dilenyapkan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Dari Edom dan pengertian dan pegunungan Esau. Ya. Di Edom, pegunungan Esau. Ya. Ayat 9, juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertimbun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap, terbunuh. Jadi di pegunungan Esau orang-orang di sana terbunuh, dilenyapkan oleh Tuhan. Karena kejahatan-kejahatan dari hati dan pikiran mereka, tidak mau bertobat. Ya, sembah ilah-ilah lain. Seharusnya sembah Tuhan yang Esa, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, jangan percaya yang lain. Ya, Tuhan jijik semua itu. Di ayat 10, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau.
dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Jadi dihancurkan. Ya Bapak Saudara. Jadi jangan kita hidup dalam kekerasan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, jadi kita hidup baru bersama Tuhan. Ya, kegelapan buang semut, tipu sana, munafik, irisan, dengki, ya, penipu, itu tidak ada gunanya. Itu pekerjaan gelap, itu pekerjaan setan. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita hayati firman Tuhan, berbuat kasih, kebenaran, cinta damai sejahtera, itu dari Tuhan. Itu terang, itu anak-anak terang. Ya Bapak Saudara, ayat ke-15, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Ya. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu. Jadi perbuatan kita, dosa kita akan menimpa kembali kepala kita, tubuh kita, sakit-sakitan, ya. Dokter angkat tangan, ayahnya mati. Itu perbuatan dosa kita. Ya, karena kita sudah mengerti, tapi kita tidak mau lakukan. Akhirnya kita menjadi manusia buruk. Tertimpalah kepada masa itu kepada kepala kita. Ya, Bapak Saudara. Hari Tuhan menimpa segala bangsa. Ya. Hari Tuhan menimpa. Ya. Karena kejahatan-kejahatan. Ayat yang ke-21, penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Jadi yang punya kerajaan adalah Tuhan. Ya. Manusia tidak ada seperti itu. Kerajaan Tuhan dari surga hingga di bumi. Kita kaya, ya, bersifat sementara. Mati, harta kita nggak akan naik, tertinggal di dunia ini. Ya Saudara, yang naik roh kita, tubuh kembali di hutan. Ya Saudara, jadi sadar-sadarlah kita. Selagi masih ada nafas di dunia ini yang Tuhan kasih. Ya Saudara, yang saya cinta dalam Tuhan. Dan saya ingin lebih lengkap lagi untuk ayat firman Tuhan pada hari ini. Selasa tanggal 1 April 2025 di Obadja 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-21. Penglihatan Obadja, bikinlah firman Tuhan Allah tentang Edom, suatu kabar tentang kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit menerangi. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.